Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sahibul bait Bapak Indra Gunawan beserta Ibu Kursiah yang saya hormati, Bapak Iskandar dan Ibu Rohmah, ananda kita Riko dan Meli yang berbahagia, tokoh agama, tokoh masyarakat semua yang hadir, tentunya orang tua kita Haji Rashid Yusuf yang saya hormati, yang mewakili kita tadi Pak Haryadi, tokoh agama, tokoh masyarakat hadir saya lihat di sini, anggota DPR, diantaranya Ibu Cici yang paling jauh. Saya tadi terbalik, saya lihat bajunya saya kira PAN, ternyata dia Gerindra. Semua yang hadir, Ibu Dewi dan tokoh agama Pak Sahrudin, tokoh masyarakat. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya bangga dan saya muliakan semua. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kacang panjang tumbuh di atas batu. Ceramah ini tidak akan panjang karena terbatas oleh waktu. Bolak-baliklah pembawa acara mengupas kalimat tadi, maksudnya itu jangan terlalu panjang, kira-kira itulah ujungnya itu. Untuk itu kacang panjang campur gulo, memang ceramah tidak boleh terlalu panjang, kaget dapat gelar gilo. Kalau di Palembang Pak Ma itu kapan ceramah lebih dari setengah jam dapat gelar gilo ustadznya itu. Siapa yang ceramah kemarin? Ustadz Asibuan. Berapa jam? Hampir sejam. Gilo ustadz itu. Kadang-kadang ustadznya gilo, mamaknya mati. Mati mak katanya gilo ustadz itu. Untuk itu ikan sepat, ikan gabus, ikan bawal, ikan lele dan ikan-ikan yang lain, itulah dulu nama-nama ikan yang dapat saya sebutkan siang hari ini. Silakan aja ikan yang lain ambil di kolam itu, ada aku kira ikan yang lain. Sama Pak Heriadi, sebenarnya undangan kita cukup banyak hari ini. Saya terus terang aja, pas Pak Indra menyampaikan undangannya, semua yang lain saya singkirkan galau-galau, karena beliau ini bos saya, wali murid saya, jadi aku harus tunduk dengan wali. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibuku yang saya hormati, waktu yang sangat singkat ini ceramah ini akan saya sampaikan dengan secara khidmat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Solihin Hasibuan. Kita berdoa semuanya, ananda kita Riko dan Meli, mudah-mudahan insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kuncinya, Ustadz cuma meninggalkan kuncinya, ananda Riko dan Meli. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah mengucapkannya tapi berat mengamalkannya. Sakinah, mudah-mudahan pernikahan mereka berdua ini mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman hati. Amin. Pak Bu, di zaman modern yang sekarang ini serba materialistis dan individual, orang sekarang banyak yang salah cari jalan. Ada yang menganggap dengan duit yang banyak pasti bahagia dan tenang. Ada yang menganggap dengan penampilan fisik yang hebat pasti hebat dan terhormat. Ada yang gilo mencari jabatan. Ada yang gilo mencari pekerjaan. Ada yang gilo mencari nama. Ada yang masuk hutan jadi gilo babi budak itu. Pak Bu, saya ingin menyampaikan dengan kita semua yang hadir, wallahi harta penting, duit penting, jabatan penting, penampilan sangat penting. Ibu-ibu, di Palembang ada istilah pantun talang betutu kilometer 9. Biarpun buntu yang penting segek dan penampilan. Hulu kilir bawa tas belum tentu ada isi tasnya itu. Kalau di Palembang, di Betung mudah-mudahan tidak. Tidak jauh berbeda. Ada yang menganggap dengan rumah yang besar pasti hati tenang. Dengan jabatan yang tinggi pasti hati tenang. Belum tentu. Itu Pak B.J. Habibie. Pasti semua kenal dengan Pak B.J. Habibie. Beliau pernah ngomong dengan saya melalui TV.
Ya aku nonton di TV. Apa dia bilang? Ketika beliau menggantikan Soeharto, itu tidurnya cuma 4 jam sampai 5 jam siang dan malam. Kenapa? Rakyat sedang menjerit, rakyat sedang pusing, maka pada saat itu susah tidur. Memang pemimpin yang benar itu Pak Heriadi. Kalau rakyatnya saro tak pacak tidur pemimpinnya. Jadi kalau rakyat saro pemimpinnya tidur, bujan pemimpin itu. Mohon maaf, ada Pak Bupati belum datang ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa beliau bilang? Saya cuma bisa tidur 4 jam sampai 5 jam. Sampai terbukti omongan beliau. Peci beliau temiring ke kiri atau ke kanan. Itu permasalahannya, bukan peci yang besar tapi kepala ngesut sedikit. Bapak Ibu, banyak duit belum tentu hati tenang. Betul lah Ibu? Apalagi buntu tambah dalam kau. Tapi pernyataannya, duit penting, kalau bisa hati juga tenang. Amin. Rumah besar, hati juga lapang. Amin. Gayus Tambunan itu pernah curhat dengan saya. Mungkin tahu juga dengan Gayus Tambunan terkenal kan? Orang Medan juga itu. Cuma agak buyan budak itu. Lah kalau dia pintar jadi penceramah dia itu. Pak Gayus Tambunan baru ditangkap lagi di Bali, dibawa ke Jakarta. Itu dia nangis di depan saya. Di TV juga waktu itu. Oh, sampai saya dapat kesimpulan ternyata rumah besar, duit banyak, kalau tidak beramal soleh, hati tak bahagia. Hari ini Ananda, Riko dan Meli sedang berbahagia dan tenang hatinya karena sedang beramal soleh di jalan Allah melalui akad nikah. Alhamdulillah. Oh ibu, jangan kamu tertipu dengan penampilan. Penampilan, apalagi ibu-ibu nih, cantik itu mudah. Orang yang hitam baik bisa 10 hari jadi putih. Suntik, aku baca suntik mati langsung. Bukan lagi putih, langsung biru-biru. Pak, penampilan bisa dibuat-buat, benar dak? Masya Allah, di kampung saya di Tapanuli, waktu saya masih kecil, itu ada orang setiap malam minggu bawa mobil sedan ngapel dengan cowok ceweknya. Sudah nikah, ditanya oleh bininya, bang, mana mobil kita dulu yang setiap malam minggu itu? Kata lakinya, sudahlah dek, saling pengertian laki itu. Ternyata minjam mobil itu. Ananda, Riko dan Meli, kalau orang masih pacaran banyak bohongnya. Benar Bu? Kalau orang masih pengantin baru masih asik melihatnya. Lihat di TV, Pal TV Studio 42 itu. Lain jalannya orang yang pengantin lama dengan pengantin baru. Betul? Pak Sarudin, kalau pengantin baru itu begini cara megangnya. Kalau pengantin lama cepat oi, mata kawin naik dewe harus sebulan. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, Ananda, Riko dengan Meli satu kata, kalau masih awal-awal semua indah ya Bu ya, semuanya belum keluar aslinya. Tapi kalau sudah sebulan 2 bulan pasti akan keluar aslinya. Maka yang paling penting, sakinah ini harus insya Allah didasari dengan adalah keterbukaan antara sang suami dan istri. Jangan ada rahasia. Setuju enggak ibu-ibu? Setuju enggak ibu-ibu? Suaminya insya Allah jujur galau di rumah. Amin. Suami yang jujur itu pasti dia ngomong apa adanya dengan bininya. Istri yang jujur juga apa adanya dengan suami. Saya merasakan Pak Bu, saya ini orang Medan, istri saya orang Palembang. Ibu Dewi tahu kan? Sampai sekarang 30 tahun di Sumatera Selatan, tidak pernah saya cari-cari pempek dengan cuko. Tidak pernah. Cuma kalau memang ala kadar datang, kubuyuri. Tidak mencari. Maksudnya apa? Enak untuk istri belum tentu cocok untuk suami, cocok untuk suami belum tentu cocok untuk istri. Betul? Maka yang paling penting Ananda, Riko dan Meli, insya Allah ketika kau bilang enak katakan enak, tidak cocok katakan tak cocok. Itulah hebatnya suami istri. Sekarang dengan HP, mohon maaf nian, gara-gara HP inilah banyak laki bini ribut. Di Medan itu, bukan di Palembang. Kalau Palembang kan BG, kalau Medan kan BK. Bisa kelakar dengan bisa gaya. Pak Bu, gara-gara HP pernah suami istri sampai ribut.
Suaminya sedang diklat di Bandung, istrinya nge-SMS, kakak lagi sedang apa? Dijawab oleh bininya dengan SMS juga karena mau cepat. Lagi tiduran. Tiduran itu dibuatnya nomor 2. Dibacalah oleh bininya, tidur duaan. Langsung ngamuk bininya, memang agak buyan bininya itu mungkin. Mudah-mudahanlah tidak orang betung yang itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah keterbukaan antara suami dan istri. Aku ngomong suara saya kuat tapi hatinya lembut. Sekarang baru dia ngomong, ternyata abang terbukti seperti buah durian. Ngapa aku bilang serem luar tapi manis di dalam. Lebih bagus durian daripada kedondong. Kedondong itu cuma kelihatan mulus di luar tapi sabut di dalam. Di depan bini manggut-manggut, di belakang bini jungkir balik. Sudahlah, kita ini sama-sama lanang, oi. Akor. Kamu yang akor senang, kami nangis. Makanya Pak Riyadi kalau mencari suara ibu-ibu ini no. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, semoga sakinah ini, ketenangan hati ini diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Amin. Pesan saya Anda berdua, suami beribadah, istri beribadah, anak-anak beribadah. Wallahi itulah nikmat rumah tangga. Yang banyak terbalik ini kan bukan mah itu. Kadang laki ngaji, bini kanji. Gini bini ngaji, laki berjudi. Kata orang Inggris, it is not setuluan. It is not very setuluan. Nggak cocok. Tak akor. Bapak Ibu, mohon maaf. Rumah tangga yang bahagia itu bukan hanya harus dengan duit yang banyak. Banyak yang rumahnya besar tapi tidak ditunggui lagi rumahnya. Kenapa? Bermasalah. Ini agak buka-bukaan dikit ceramah ini. Di dusun aku yang itu. Masya Allah. Ada yang kadang-kadang duitnya banyak tapi tak akor laki bini. Untuk apa duit banyak? Ini banyak juga lanang-lanang yang tak benar itu. Nyari duit jungkir balik sudah dapat duit kadang-kadang gak jelas. Apa ya? Untuk itu Anda berdua silakan cari duit sebanyak-banyaknya. Cari jabatan sebanyak-banyaknya. Ini Pak Bupati kita yang muda ini, alhamdulillah. Maksud saya muda umurnya dan baru muda lantikannya maksud aku itu. Alhamdulillah sudah saya lihat supaya ada sholat berjamaah, supaya memang begitulah. Silakan cari jabatan untuk beribadah. Dari anggota DPR, nah kawan-kawan ini. Kapan untuk kegiatan agama untuk umat, tanda tangan Pak Riyadi. Jangan sudah pensiun kaki baru tanda tangan, tidak laku. Aku kadang-kadang marah dengan pengurus-pengurus masjid di Palembang. Sudah pensiun baru jadi ketua masjid. Kapan ketua masjid gigilah hilang. Tukang azan pula memang itu gigi letak kata Allahu Akbar. Sampai kemarin dekat beliau itu di Kertapati, azannya itu sampai error, asyhadu an la ilaha illallah akbar, begitu azannya. Ya Allah, mumpung masih punya jabatan, punya kedudukan, punya uang, berjuang untuk agama dan negara. Setuju? Terima kasih. Yang terakhir karena waktu terbatas, tentunya Anda berdua, kalian berdua agar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, segeralah kalian saling memahami antara berdua. Amin ya rabbal. Kemarin ada orang sudah menikah, mohon maaf sudah 60 tahun dengan yang satu 55, masih ribut terus rumah tangganya. Kenapa? Suami tak kenal dengan istri, istri tak kenal dengan suami. Pas saya tanya ngapo harus berpisah, jawabannya, Ustadz dia ini egois, nak kendak dia itulah galau-galau. Anak kamu lah berapa? 6. Kami tak akor mulai dari dulu tak akor. Mak mano tak akor lewat 6. Tidak akor baik lewat 6, apalagi kalau akornya 12 muda itu. Ini pantun saya dengan Riko dan Meli. Ya. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kami semua masih panjang, insya Allah kami diundang marhaba tahun yang akan datang. Yang benar ya aminnya itu. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kami semua panjang, semoga kami kembali diundang marhaba tahun yang akan datang. Artinya lah dapat anak maksudnya itu. Masalah anak Riko cukup siko pesan Ustadz. Yang penting adiknya kau perbanyak. Ini mohon maaf dengan yang hadir semua. Saya alhamdulillah masih orang yang yakin banyak anak banyak rezeki.
Kami adik beradik 8 orang. Alhamdulillah. Jadi galo, jadi orang galo. Tak kata yang jadi musang. Dapat nama galo kami. Kalau gak dapat nama tak kata panggilannya. Bapak Ibu, banyak anak banyak rezeki. Ini menutup tausiah. Ada juga jamaah umroh saya, anaknya 12 orang. Petani. Itu dari Mubah. Dia ngomong dengan saya, Ustadz, terima kasih bimbingannya Pak Ustadz. Kenapa? Saya alhamdulillah Pak Ustadz, saya petani. Anak saya 12 orang. Bini aku juga petani juga Pak Ustadz. Petani, iya petani. Aku bilang tahu saya ngomong 3 kali petani, tahu aku kau petani. Dari kukunya baik kelihatan mamang itu kan. Woi lain, lain kuku petani dengan kuku PNS, lain itu. Dia bilang dengan saya, terima kasih Pak Ustadz. Ngapo? Aku ndak ngira bisa datang tawaf di Ka'bah Pak Ustadz. Kenapa? Saya ini petani Pak Ustadz, anakku 12 orang. Kalau datang Ramadan dengan Idul Fitri Pak Ustadz, kami jarang pakai baju baru. Kami tidak ada makanan kue-kue di rumah. Kenapa? Nyekolahkan budak-budak Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah hari ini Pak Ustadz, anak saya yang 12 itu semua sudah tamat SMA dan juga paling rendah pesantren. Semua 12 sekarang sudah begawe, sudah bekerja, sudah begaji Pak Ustadz. Ternyata mereka diam-diam, mereka yang ngongkosi kami berdua. Saya tidak tahu berapa bayarannya dengan Pak Ustadz. Bahkan kami pulang dari tempat ini Ustadz, nanti dari umroh ini, kami sudah disiapkan rumah tipe 45 untuk berdua suami istri. Allahu Akbar. Pernah dia bilang ketika tahun kemarin katanya masuk Ramadan, terkumpul duit 25 juta. Dikumpulkan anak-anaknya yang 12 itu. Kapan ditanya oleh bapaknya, untuk apa nak? Untuk bapak dengan ibu menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Nangis aku Pak Ustadz. Ku ambil duit itu, ku kasih dengan istri saya. Istri saya ceritakan begitu, tambah menangis, terharu, terseduh istri saya. Pak, dari mana duit ini? Dari anak kita yang 12 mah untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Aku baik sebenarnya mau nangis aku ceramah ini. Mantakala habis juga tisu. Apa kata istrinya? Aku terharu Pak. Ngapa masih nangis kata suaminya? Aku terharu Pak. Kita dulu susah membesarkan anak-anak kita. Ternyata mereka sudah jadi sekarang semuanya sudah dapat gaji. Mereka tidak lupa dengan kita. Tambah nangis bininya. Ngapa masih nangis kata lakinya? Aku terharu Pak. Aku campur ada rasa menyesal Pak. Kalau tahu dulu begini anak-anak kita baik semuanya Pak. Kenapa cuma 12 waktu itu? Kenapa tidak langsung sekaligus 15 Pak? Kata lakinya, kau juga yang tak tahan waktu itu. Pak Bu, anak 12 kalau soleh soleha kurang, betul. Tapi anak 2 kalau merunyam meripang itu kebanyakan. Sudah jadilah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita yang hadir ini semuanya yang sudah dikasih oleh Allah anak-anak, insya Allah anak-anaknya soleh soleha, amin. Kalau ada permasalahan hidup lapor. Waktu duha jam 7 jam 8 minta dengan Allah. Permasalahan negeri ini juga termasuk kita minta dengan Allah. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Amin ya Rabbal. Termasuklah di mana kita memimpin Pak Camat juga saya pesankan untuk saya juga, kita tidak ada apa-apanya. Wallahi ketika datang tsunami tak kata yang pacak lari. Betul? Pesawat jatuh, Saro mencarinya, bahkan jadi korban satu saudara kita kemarin. Allah yarham. Bapak Ibu, sulit. Mudah-mudahan rumah tangga yang kamu anggap kecil, rumah tangga itu juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibuku. Terima kasih semuanya. Saya tahu yang hadir ini 2 golongan. Ada yang senang panjang ceramah, tapi ada juga lah pula yang senang makan cepat. Ada yang setuju dengan ceramah, ada yang tak suka juga dengan ceramah. Kata bapak saya dulu, nak, kalau kau nak berangkat ke Gontor nanti kau jadi ustadz, kau jadi penceramah, kau harus sadar tidak semua orang yang kau ceramah itu suka dengan kau. Di mana ada Nabi Muhammad, ada juga di sekitar itu Abu Lahab. Begitu kata bapak saya waktu itu. Bukan berarti aku mengatakan di sini ada rombongan Abu Lahab, mirip-mirip mungkin ada juga, tak tahu aku. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan petunjuk dengan kita, amin. Bahagia rumah tangga kita. Dan yang paling penting Riko, Ananda berubah lebih baik, istri juga begitu. Semua kita lebih baik hidup kita. Untuk apa kita beli bilah?
kalau tidak bersama dengan pakunya? Untuk apalah kita menikah kalau tidak berubah sikap dan tingkah lakunya? Jalan-jalan ke Madinah, sempatkanlah sholat di Masjid Nabawi. Semua kita ini yang sudah menikah, semoga bahagia dunia dan ukhrawi. Pada saatnya mereka berdua dapat anak, jalan-jalanlah ke Sekana, belok ke kiri ke Kertapati. Mertua kau berarti situ. Loh, aku juga mertua aku Kertapati, salen rakuin. Tahu gak lo aku Kertapati? Orang yang kenal di Kertapati dengan aku tidak pernah sholat udah itu. Jalan-jalan ke Sekana, beloklah ke kiri Kertapati. Pada saatnya mereka berdua insya Allah dapat anak, semoga anaknya jadi pelipur hati. Kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Tak bagus tumbuhnya bapak-bapak ibu-ibu. Lah ini kan Pak Heriadi sarjana pertanian, aku memberitahu. Kalau ada kacang dan jagung, janganlah ditanam bersama padi. Mungkin ada kata-kata saya kencang menyinggung, janganlah disimpan dalam hati. Daun ubi kayu, biji selasi. Thank you, terima kasih. Itu maksud. Selesai berarti maksudnya ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa di balik kegembiraan kita, kesenangan kita. Tentunya kedua ananda kita, Riko dan Meli, ya. Mudah-mudahan insya Allah rumah tangganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Indra juga beserta istri, keluarganya dimuliakan oleh Allah. Amin. Dibimbing oleh Allah kehidupan mereka dunia dan akhirat. Keluarga besar ini mudah-mudahan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya man proposes and God disposes. Kita hanya bisa berencana, wallahi hanya Allah yang siap menentukan. Mari kita dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, hati yang yakin, kita doakan anak kita Riko dan Meli, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan kita juga yang sedang ada mungkin ditimpa permasalahan rumah tangga, pulang dari sini insya Allah Allah memudahkan kita dalam membina